Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para penonton Helen Batin Channel sekalian, hari ini kembali lagi pada materi seputar keuangan publik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dampak pajak dalam perekonomian. Seperti apa dampaknya tersebut? Nah, like dan share agar bisa mengetahui informasi video terbaru. Oke. Kami izin untuk share screen terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kami juga memiliki buku keuangan publik yang insya Allah semua materi yang disampaikan kali yang kemarin sampai sekarang itu ada di dalam buku ini. Bisa teman-teman miliki bukunya. Ini kami izin share screen berkaitan dengan materi kita kali ini. Baik, materi kali ini berkaitan dengan dampak pajak terhadap masyarakat dan ekonomi. Analisis dengan kurva supply demand atau kurva permintaan dan penawaran. Pajak merupakan distorsi terhadap pasar sehingga sistem pajak yang baik tentunya pajak tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Tetapi pengaruh yang terbaiknya adalah bagi perekonomian negara pada umumnya. Jadi orang yang sudah taat bayar pajak, dia tidak ada masalah untuk bayar pajak. Dan itu memang bagus untuk perkembangan negara kita. Kemudian tujuan utama pengenaan pajak adalah untuk mendapatkan penerimaan guna membeli kegiatan pemerintah karena mayoritas pendapatan dari pemerintah kita bersumber dari pajak ya. Sebagaimana yang kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Kemudian juga fungsi yang kedua yakni sebagai reguler atau sebagai kebijakan untuk mengatur baik itu pola konsumsi maupun pola produksi. Nah, kemudian pengenaan pajak bisa bertujuan untuk mengurangi konsumsi masyarakat. Tadi yang kami bilang atas suatu barang atau jasa tertentu, mengurangi produksi barang jasa tertentu, mengurangi eksternalitas negatif, melindungi produsen atau konsumen, mendistribusi pendapatan dan sebagainya dan macam. Ini beberapa tujuan dari kenapa pemerintah menerapkan pajak pada warga negaranya. Kemudian juga jika tujuan pengenaan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan sebagai budgeter tadi sebagai pendapatan, maka harus dilihat elastisitas barang atau jasa tersebut. Jika permintaannya tidak elastis, maka penerimaan pajak akan dapat diharapkan. Namun sebaliknya, apabila permintaan barang atau jasa terus elastis, maka penerimaan pajak tidak akan signifikan. Ini beberapa melihat pergerakan dari barang atau jasa. Permintaan barang dan jasa, kalau misalnya sedang bagus-bagusnya itu bisa untuk diambil pajak. Tapi kalau tidak kondusif sebagaimana yang terjadi pada masa COVID kemarin, tidak bisa untuk mengambil pajak. Malah di situ banyak dilakukan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan besar agar dia bisa survive. Nah, kemudian di sini efisiensi efek sebagaimana diuraikan pada sebelumnya bahwa pengenaan pajak bisa membawa ekses burden adalah tambahan biaya yang membebani masyarakat di luar jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Kemudian juga disebut adanya kelebihan biaya pajak yang tersedia dibayar pembeli dibanding jumlah yang diterima oleh penjual. Jadi pembeli itu menanggung apa kelebihan dari pajak yang seharusnya diterima. Nah, ini maksud dari excess burden. Kemudian ada beberapa dampak pajak. Yang pertama berkaitan dengan komposisi produksi. Pajak dapat digunakan sebagai pendorong pada pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas tertentu dan memberikan insentif-insentif. Jadi pada masa COVID, pemerintah bisa memberikan insentif agar mereka terus bisa survive. Kemudian yang lain, pajak dapat menyebabkan pergesekan penggunaan kata-kata produksi. Pergesekan dimaksud adalah mengubah pola produksi sehingga menghasilkan barang-barang lebih rendah biaya produksinya akibat tarif pajak yang lebih kecil atau beralih produksi. Nah, jadi kalau misalnya tarif pajaknya kecil, berarti kan itu ada kemungkinan mengubah pola produksi yang biasanya itu lebih tidak efisien, biayanya diambil kepada proses yang lebih hemat lagi, itu salah satu. Kemudian
Dampak kedua yakni terhadap usaha kerja. Sebagian besar penerimaan negara dari pajak berdasarkan bersumber dari pajak penghasilan atau PPA para pegawai, PNS, ASN. Secara teoritis pegawai tersebut mempunyai dua pilihan, yaitu bekerja atau tidak bekerja, memanfaatkan waktu santai akibat dari pengenaan pajak penghasilan. Jadi terserah mereka. Mereka wajib untuk melaporkan SPT mereka, pajak penghasilan mereka, dan mereka memiliki hak untuk bekerja maksimal atau malas-malasan. Itu salah satu dampak dari usaha kerja. Kemudian ketiga ini terhadap distribusi pendapatan. Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah peningkatan per kapita nasional. Jadi sebagai pendapatan, kemudian penciptaan lapangan kerja karena ada dana dari pemerintah tersebut, dan distribusi pendapatan yang merata. Nah, ini masuk kepada peran pemerintah, kan ada distribusi alokasi dan stabilisasi di materi sebelumnya. Dengan cara teori, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula persentase pendapatan yang akan ditabung. Ini bagus. Jadi pendapatan yang diterima tidak dikeluarkan untuk konsumsi saja, tapi juga untuk investasi juga di sini untuk ditabung. Nah, ini beberapa kriteria tarif pajak. Ada penentuan tarif pajak tidak perlu terapkan seragam sesuai wajib pajak, fokus pada ekonomi bukan pada tarif, sampai defisit belanja negara dapat berpengaruh pada turunnya tingkat suku bunga. Ini beberapa kriteria petunjuk kebijakan perpajakan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Ini beberapa yang bisa diacu. Ini struktur pajak yang baik, penerimaan atau pendapatan harus ditentukan dengan tepat. Jangan sampai serta kebijakan berkaitan pajak, apalagi sekarang nih naik kan, PPN naik 11%, ya kan, kemudian pajak bahan bakar naik, pertalite misalnya, dari dia itu berapa itu kemarin 7.900 kalau nggak salah, sekarang bukan pertalite sih tapi pertamax ya, sampai 12.750, naik 5% katanya. Dan masih ada pajak yang lain, harga-harga naik. Nah, apakah kebijakan seperti itu sudah tepat dilakukan pada masa-masa sekarang? Itu masuk kepada kebijakan perpajakan. Kesimpulan, saya tahu penerimaan keuangan negara yang pokok salah satu adalah pajak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Perpajakan yang efisien dilaksanakan dengan suatu cara yang dapat membantu pembagian pendapatan lebih merata, distribusi yang adil kan. Jadi yang tidak semakin kaya, miskin yang semakin miskin. Nah, membantu untuk memberikan dorongan tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kebijaksanaan pengelolaan anggaran dasar sistem administrasi. Jadi itulah beberapa dampak pajak yang bisa kita pedomani. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus taat bayar pajak, karena pajak membangun perekonomian Indonesia. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika salah perbuatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.